Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di FM Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host FM Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, membagikan, men-share, mengedarkan seluruh tayangan yang kami sajikan di FM Station. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan energi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai energi terbarukan terus-menerus mengemuka, dan kemudian itu juga didukung oleh berbagai prakarsa yang diambil di tingkat internasional. Di Indonesia, upaya semacam itu juga sudah mulai diikhtiarkan sejak beberapa tahun yang lalu. Energi terbarukan terus-menerus dipromosikan, baik itu berupa energi yang berbasis alam seperti geotermal atau mungkin juga energi panas bumi, energi surya, air, lalu kemudian juga yang berbasis tumbuhan seperti biodiesel dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas mengenai relevansi energi terbarukan. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber untuk membahas mengenai isu tersebut. Ada Dr. Iman Sugema, ekonom dari FM IPB University. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kita juga sudah bersama dengan Dr. Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Apa kabar, Cak Komedi? Alhamdulillah sehat, Mas Hardi. Kang Iman sehat. Ya, jadi Reform Minor ini kan memang bergerak dalam isu ekonomi energi ya. Betul, Mas Hardi. Nah, ini kalau bicara soal energi terbarukan nih, kira-kira petanya itu seperti apa, Cak Komedi? Baik di tingkat global atau mungkin juga di tingkat di Indonesia ini? Iya, kalau kita bicara Indonesia ya, Mas, itu keanekaragaman atau jenisnya kita punya cukup banyak ya. Meskipun kapasitasnya yang paling besar yang kita punya adalah panas bumi atau geotermal begitu. Tapi problemnya geotermal ini pengusahaannya cukup panjang, Mas, time frame-nya begitu, karena investasinya juga cukup besar. Lokasinya berada di wilayah remote ya. Jadi iyalah. Utamanya di pegunungan ya, Mas, sehingga panas bumi pasti di kaki gunung. Infrastrukturnya belum siap, sehingga investmentnya umumnya ketika baru membangun awal membutuhkan feed cost yang cukup besar begitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa cukup lambat. Kalau dari cadangan, kita terbesar kedua di dunia, Mas, setelah Amerika Serikat ya. Jadi kita punya kapasitasnya atau cadangannya itu sekitar 30.000 ya. Jadi kapasitasnya cukup besar, kira-kira 50% dari kapasitas listrik nasional hari ini kan 62-63 ya. Nah, panas bumi itu sebetulnya kita punya 30.000. Nah, ini potensi yang luar biasa besar sebetulnya. Yang lain-lain kita juga punya, Mas. Angin kita punya, matahari juga punya, tetapi jenis yang lain ini ada, kalau di bahasa kelistrikan ada yang namanya intermittent, Mas. Jadi tidak konstan begitu pasokannya. Jadi kalau angin cuaca, Mas. Kalau angin di kita nggak stabil sepanjang tahun, kadang kenceng, kadang pelan. Betul, Mas. Matahari juga demikian, kalau musim penghujan juga akan problem begitu. Nah, ini kemudian kalau saya nyambung ke global, Mas, yang terjadinya krisis energi terutama di Cina, ini juga karena problem energi terbarukan yang sifatnya intermittent. Kalau di Cina lebih karena PLTA-nya, Mas. Jadi mereka masuk musim dingin, ada satu PLTA yang cukup jadi andalan, ini kebetulan sebagian jadi salju, Mas, airnya. Sehingga ini kapasitas produksinya turun drastis, karena 2 bulan sebelumnya presiden mereka menyampaikan akan meninggalkan batu bara, men-shutdown beberapa, Mas, PLTU-nya begitu. Bahkan penambangan batu bara di beberapa lokasi, di beberapa provinsi mereka close begitu. Nah, tapi begitu masuk musim dingin, ternyata mereka harus balik ke batu bara, produksi domestik nggak siap, akhirnya mereka impor, dan dampaknya nih, Mas, berkah bagi kita, harga batu bara menaik beberapa kali lipat begitu, Mas Hardi. Kira-kira di global gambarannya seperti itu. Di Indonesia kira-kira kita punya keanekaragaman yang cukup variatif, tetapi jumlahnya atau kapasitasnya memang nggak begitu besar. Begitu. Jadi pasokan energi katakanlah yang fosil sendiri untuk global sebenarnya
seperti apa gambarannya? Akan sampai seberapa lama sih kalau energi fosil ini kita pergunakan untuk global? Kalau fosil, kalau minyak untuk memenuhi global itu masih kisaran 30 sampai 40 tahun ya, Mas. Kalau di Indonesia sendiri kita sekitar 10 sampai 11 tahun dengan konsumsi yang stabil seperti saat ini. Kita cadangannya kan tinggal kisaran 2,7 miliar barel. Kalau produksi kita sekitar 700-800 ribu per hari, ya kira-kira mungkin 9 sampai 10 tahun akan habis. Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru, begitu ya, Mas. Kalau gas kita punya relatif panjang, sekitar 40 tahun sampai 45 tahun ke depan. Sementara batu bara kita punya 65 sampai 70 tahun dengan tingkat produksi yang seperti saat ini ya asumsinya. Ya, ada penemuan cadangan baru. Tapi kalau ada belum ada kan prospek cadangan baru di kita. Kalau migas lumayan banyak, ada beberapa cekungan, Mas, tetapi problemnya tadi ada di wilayah remote. Jadi ada di timur dan sebagian besar ada di laut dalam, Mas. Jadi kalau Mas Hardi, Kang Iman mendengar project IDD-nya Chevron, itu adalah project di wilayah Indonesia Timur dan berada di laut dalam, Mas. Itu membutuhkan bornya juga khusus, alat menambangnya juga khusus, sehingga biaya investasinya juga besar pula. Begitu. SDM-nya juga pasti mahal. Sampai hari ini juga belum proses, begitu, Mas. Ya. Nah, jadi artinya memang kalau sudah demikian, energi terbarukan ini keniscayaan, ya? Iya. Jadi sebetulnya ini sebuah keniscayaan, tetapi resikonya yang saya kira perlu diantisipasi bersama. Ada dua hal saya melihatnya, Mas. Yang pertama adalah resiko intermittent atau keberlanjutan pasokan, itu yang harus diantisipasi. Bagaimanapun juga harus tetap ada backup ya, Mas. Karena listrik kan 24 jam ada yang perlu nyala terus, Mas. Misalkan untuk industri semen dan industri yang lain ini kan memerlukan processing-nya, nggak bisa listrik berhenti begitu. Nah, kalau intermittent kan otomatis akan bahaya untuk industri seperti itu. Nah, yang kedua, sebetulnya suatu yang common di dunia ekonomi begitu, ketika unit usaha baru pasti cost-nya lebih mahal dibandingkan yang sudah existing. Nah, EBT pasti awal-awal akan berbiaya lebih tinggi dibandingkan yang fosil yang sudah siap gitu, Mas Hardi. Nah, ini pasti akan timbul risiko fiskal di sana. Pasti pemerintah akan intervensi. Nah, ini yang saya kira perlu disadari bersama, bahwa kalau mau jalan ya pemerintah harus intervensi. Intervensi artinya memberikan subsidi sampai dengan mereka siap dilepas. Nah, kalau memberikan subsidi ya pasti bicaranya nanti di anggaran ya, keseimbangan di APBN kira-kira seperti apa. Tanpa ini saja, nah ini kondisinya sudah seperti apa. Saya kira nanti Kang Iman lebih banyak bisa bercerita. Oke. Jadi kalau demikian, yang dimaksud dengan energi terbarukan di sini adalah energi yang tidak berbasis fosil. Sampai situ aja ya. Betul. Jadi energi terbarukan kalau di dalam definisinya itu kalau baru itu termasuk nuklir, Mas, kalau baru. Tetapi kalau terbarukan itu nuklir tidak masuk begitu. Nah, di Indonesia kalau di dalam Undang-Undang EBT yang sekarang sedang digodok di parlemen, Mas, itu ada dua, baru dan terbarukan, termasuk nuklir ada pembahasan di sana begitu. EBT, energi baru dan terbarukan. Ketika dia bicara tentang baru saja, energi baru, maka nuklir termasuk ke sana. Termasuk, tapi kalau terbarukan tidak termasuk, karena nuklir tidak bisa diperbarui. Tidak bisa diperbarui. Betul. Tapi ada potensi juga kita dengan nuklir ini. Oh, sangat besar, Mas. Tetapi kan untuk hak veto bisa menggunakan itu sebagai Dewan Keamanan itu tidak sederhana ya, Mas ya, karena hanya ada beberapa negara yang diberikan hak untuk itu. Ya, indikasinya kita sudah punya Batan sejak era Pak Karno sampai hari ini ya hanya mengkaji, Mas. Ya. Implementasi. Di Serpong itu ya. Betul, dekat rumah saya. Kebetulan saya dari BSD, Mas. Itu Batan itu dari mulai Serpong masih hutan karet sampai Serpong jadi daerah elit, ya masih gitu-gitu aja. Iya. Ya, baik. Jadi Pak Iman, ini gimana kalau secara ekonomi adanya energi terbarukan, orang sudah mengatakan energi fosil ini ya tidak sampai 1 abad, setengah abad lagi juga mungkin sudah habis gitu. Nah, tapi kok tidak begitu bermasyarakat sejak sekarang? Apakah memang masih perlu waktu sampai benar-benar injury time baru mulai bergerak energi terbarukan atau bagaimana? Begini, jadi kita perlu membedakan energi itu kan berdasarkan penggunaannya. Kalau itu energi final, artinya jadi final goods ya, kayak listrik digunakan untuk ini ya kan, kemudian
bahan bakar apa BBM ya kan, juga bisa jadi final goods ya kan, atau kemudian energi itu hanya intermediate goods ya, kayak batu bara digunakan untuk apa pembangkit listrik ya. Nah ini tentunya berbeda implikasinya ya dari sisi how to manage dan how to develop gitu ya. Nah kalau untuk end customer atau konsumen akhir ya kan, sebetulnya mereka itu kan bila sumber energi itu disediakan lebih murah, tentunya mereka akan mengadopsi. Tetapi dari sisi konsumen juga ada apa yang disebut dengan kelembaman, ya, kelembaman teknologi. Nah, contohnya gini ya, yang sederhana lah. Anda kan nggak mungkin berpindah dari taruhlah terbiasa dengan kompor gas, LPG, tiba-tiba kemudian Anda pengen memakai bahan bakarnya adalah minyak tanah, kan nggak bisa. Ya, begitupun sebaliknya. Ya kan? Jadi dari sisi konsumen itu ada yang dinamakan kelembaman seperti itu. Ya kan? Jadi kita tidak bisa juga serta-merta, poin saya ya, tidak bisa serta-merta mengembangkan energi baru dan terbarukan tanpa memikirkan bagaimana para end user ini akan menggunakannya, ya kan? Atau yang paling sekarang ramai itu kan antara mobil listrik dengan mobil konvensional ya, pakai bahan bakar minyak gitu loh. Itu kan terdapat kelembaman. Kalau Anda sudah membeli mobil konvensional ya, gitu, Anda akan cenderung lamban untuk mengadopsi mobil listrik. Jangankan listrik, dari bensin ke solar aja ragu-ragu. Enggak, kalau bensin ke solar kan memang sudah lama kan ada, ibaratnya kita bisa belajar dari dua kasus itu ya. Iya. Ada preferensi lah, ya kan? Ada preferensi. Ya, tapi tetap aja orang yang biasa dengan mobil bensin mau pakai solar aja masih. Iya. Kelembaban tampak gitu. Ada preferensi artinya kan, ada segmentasi ya. Nantinya juga di listrik demikian, listrik dengan BBM juga akan demikian ya. Jadi tidak seluruhnya kemudian kita bisa proyeksikan bahwa dalam waktu 5-10 tahun mendatang tiba-tiba akan berubah gitu ya. Terkecuali memang kemudian secara sempurna, misalkan ya, mobil listrik itu bisa menggantikan mobil yang berbahan bakar BBM ya kan. Misalkan kalau dia masuk daerah banjir ya nggak apa-apa, misalkan loh ya kan gitu, ya kan, atau ini kan sebetulnya kalau mobil listrik itu lebih mirip kepada mobil balap sebetulnya ya gitu, daripada mobil yang punya ketahanan di segala medan, kira-kira begitu. Artinya ketika kita mengembangkan energi baru apapun itu dan terbarukan apapun itu, kita harus memikirkan bagaimana end user ini menggunakannya, kecuali kita bicara mengenai energi yang dipakai sebagai intermediate goods untuk pembangkit. Pembangkit artinya yang menjadi hambatan, bottlenecks itu adalah sunk cost. Ya, sunk cost di sisi produsen energi yang berhubungan dengan end user. Kira-kira polanya masalahnya seperti itu sih kalau di penggunaan energi itu. Kira-kira begitu. Ya, baik. Mas Komedi, kalau melihat dari sana, jadi kira-kira seperti apa gitu peta untuk kita bisa akhirnya emang energi terbarukan ini bisa digunakan kalau melihat persoalan di end user-nya tadi? Iya, kalau mencermati yang disampaikan Kang Iman tadi, sebetulnya EBT ini bukan substitusi sih Mas, ini lebih ke komplementer ya kalau di dalam bahasa. Kalau sekarang? Iya, makroekonominya. Bahkan banyak ahli menyampaikan sampai akhir pun
EBT ini sebetulnya sebagai pelengkap ya. Jadi bukan. Tapi kan mau habis yang energi fosilnya. Habis itu karena status saat ini banyak yang mengatakan bahwa cadangan belum ditemukan, begitu ya Mas. Kan sama cerita minyak juga, katakanlah teman-teman yang kuliah di perminyakan ITB, senior-senior kita menyampaikan waktu zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu juga dikatakan tinggal 10 tahun begitu. Hari ini juga 10 tahun lagi begitu Mas. Itu kan asumsi kalau tidak ada penemuan cadangan begitu ya Mas ya. Jadi saya kira sebetulnya memang bagi kita yang melihat mempunyai potensi yang luar biasa baik di fosil maupun non fosil memang harus balance kalau saya melihatnya Mas. Dan pemerintah sendiri saya kira sudah cukup tegas, cukup jelas kalau kita lihat RUEN-nya Mas, Rencana Umum Energi Nasional yang tertuang di dalam Perpres 22 2007 itu cukup jelas Mas bahwa sampai dengan 2050 itu peran fosil masih cukup besar begitu. Bahwa EBT-nya naik betul begitu, tetapi secara volume fosilnya masih tetap besar Mas. Misalkan minyak ya, minyak saya sampaikan hari ini konsumsi kita per day itu 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari, Mas, untuk minyak. Ini tergantung dengan pertumbuhan ekonomi dan aktiviti masyarakat ya. Kalau yang sekarang dengan adanya PPKM dan adanya pembatasan-pembatasan belum ke sekolah, belum ke kantor juga begitu, sebagian masih kerja di rumah. Ini memang agak turun begitu. Tapi kalau dalam kondisi normal itu 1,5 sampai 1,6. Nah, di 2050 Mas, diestimasi atau diproyeksikan itu mencapai 4. Jadi naik kan cukup signifikan. Meskipun pada saat itu persentase minyaknya turun karena harapannya EBT-nya sudah naik. Nah, yang perlu lebih cermat saya kira kita jangan hanya melihat angka-angka persentasenya Mas, tetapi harus melihat nominalnya supaya kita lebih awal siapnya. Nah, saya khawatir kalau kemudian kita sudah terlalu overconfident dengan EBT, kemudian tidak memberikan perhatian kepada fosil. Ini bukan karena saya pro fosil ya Mas, tetapi ini ada resiko yang cukup besar baik dari aspek fiskal maupun dari aspek ekonomiknya. Kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya one day kita kebutuhannya katakanlah 4 juta, sementara di 2025 Mas, diproyeksikan produksi minyak Indonesia hanya sekitar 500.000. Nah, berarti kan hampir 3.500. Enggak, 3,5 juta kita impor. Kita bisa bayangkan bagaimana tekanan terhadap neraca dagang kita. Terus kemudian impact-nya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, hal-hal semacam ini saya kira teman-teman di Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, terutama teman-teman di Kemenko harus memformulasikan ini supaya lebih balance gitu Mas. Karena ini tidak semata-mata kita bicara lingkungan dan EBT nih. Ada aspek-aspek lain begitu Mas. Ini yang jadi relevansi energi terbarukan buat kita itu sebenarnya untuk itu tadi ya, mengamankan stabilitas pasokan energi yang bisa tidak memberatkan fiskal kita. Betul, dan sifatnya lokal Mas. Kalau EBT itu umumnya lokal dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Misalkan untuk panas bumi begitu ya. Panas bumi kalau ada di Dieng ya otomatis hanya diusahakan di situ, ditransmisikan begitu Mas. Kalau PLTA juga sama begitu ya. Jadi sifatnya lokal, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu saya kira yang perlu kita optimalkan, tetapi juga kita harus tetap menjaga yang existing, Mas. Jadi yang migasnya tetap kita jaga begitu. Kan tujuannya kan memang balance ya, zero net emisi, bukan kemudian meninggalkan fosil 100%. Jadi kalau kita lihat sekarang Mas, tren perusahaan migas global itu kan banyak yang kemudian masuk ke EBT. Ini banyak yang membaca, wah ini fosil sudah ditinggalkan begitu. Kalau saya melihat justru dari perspektif yang berbeda, mereka masuk ke sana hanya semata-mata untuk membalancing supaya ketentuan Paris Agreement bisa mereka penuhi. Kalau jualannya ya tetap fosil Mas, masih tetap menguntungkan fosil begitu, secara bisnis. Iya. Ya artinya serba sulit juga kalau untuk kita ya. Dan tadi Pak Iman mengatakan nggak mudah gitu loh untuk memasyarakatkan energi terbarukan karena ada faktor di perilaku konsumen, ada kelembaman, dan mungkin biayanya juga tidak semurah yang fosil. Betul. Gimana dong kalau kayak gitu? Tuh kalau nanti 4 juta barrel per hari ya berat juga, meskipun nggak tahu kapan kira-kira cap komedi itu 4 juta itu.
4 juta itu di 2040-2050, Mas. Tadi 20 menambahkan apa tahun yang lah, tidak disampaikan. terlalu lama juga. Iya, yang disampaikan oleh Kang Iman tadi. Ini kan pemerintah mulai mau menggeser karena impor LPG kita sudah naik signifikan, Mas. Ya. Sekarang ini neraca dagang terbesar tekanannya dari impor LPG. Subsidi di APBN yang terbesar juga subsidi LPG, Mas. Karena itu konversi dari Minyak tanah dulu ya. Iya, minyak tanah sekitar 12 juta KL. Hari ini konsumsi kita per year-nya udah kisaran 6,5 sampai juta metrik ton per year ya, Mas. Jadi subsidinya memang luar biasa besar. Nah, kapasitas produksi domestik kita cuma 1,5 sampai 2. Berarti ada 5 sampai 6 kita harus impor, Mas. Nah, ini kemudian saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Iman tadi, pemerintah berwacana mengubah batu bara menjadi DME untuk bisa digunakan atau disubstitusi untuk menggunakan LPG tadi, Mas. Nah, tapi itu ternyata tidak sederhana, Mas Heri. Ternyata itu butuh spek regulatornya khusus. Tabung yang sekarang juga nggak bisa dipakai. Bahkan informasinya kompornya juga khusus, Mas. Alamak. Iya. Ini kan biaya lagi begitu untuk masyarakat, Mas. Ya kenapa nggak pakai gas alam aja ini kan ya Pak Iman? Nah, ini yang seharusnya didorong adalah gas alam, tetapi sampai hari ini kalau gas alam ini kan infrastrukturnya harus bangun pipa sampai ke rumah-rumah, Mas. Nah, problemnya kalau RT RW-nya sudah nggak bisa diapa-apain, tata ruang wilayah seperti Jakarta misalnya, Sudirman Tamrin, kita mau bangun jaringan transmisi udah nggak ada pipa untuk bisa lewat nih. Nah, hal mungkin kalau apartemen yang baru, perumahan perumahan di sekitar pinggiran kota itu kan perkembangannya ke situ. Perumahan baru. Kalau area Serpong Bekasi yang masih baru-baru kembang ini mungkin masih bisa, Mas, ke sana. Dan itu memang lebih murah dan tadi yang saya ceritakan, Mas, kita ini kaya akan gas alam, tetapi speknya tidak ada yang mendekati LPG tadi, Mas, sehingga LPG itu bahan bakunya harus diimpor. Kita speknya mendekati LNG yang bisa kita cairkan. Ya, tapi kan kalau untuk kompor di dapur aja bisa, Mas, betul. Ini tetangga saya udah pakai semua. Betul. Dan itu sangat sederhana, nanti seperti saluran pipa air aja, Mas, tinggal dibuka kerannya, nanti meterannya per bulannya berapa, tinggal dikalikan harga per satuannya begitu. Dan murah ternyata. Iya, jauh lebih murah dibandingkan LPG. Kalau tidak salah sekitar 1/4 atau 1/3-nya. Ya, di sekitar rumah saya itu sekitar rata-rata sebulan cuma bayar 30.000. Iya, padahal kalau pakai 12 kg, per kilogramnya saja sekarang sudah 14.000, Mas. Kayak itu. Iya. Jadi satu tabungnya aja udah 60 atau berapa? Betul. Gimana Kak Iman? Jadi apa kalau gitu untuk bisa mendorong memang energi terbarukan ini bisa lebih, dan bukan harusnya kan bisa ditahan 4 juta barrel per hari itu. Begini ya, kalau kebutuhan energi kan sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi. Ya enggak. Itu tidak bisa ditahan-tahan. Ya maksudnya sebagian dialihkan. Kalau ditahan-tahan pasti kemudian ekonominya melambat, ya enggak? Tuh, itu prinsipnya. Yang kedua, yang namanya energi itu sebetulnya lebih banyak supply driven. Ya, karena supply driven itu lebih banyak policy driven. Jadi tergantung yang bikin policy. Iyalah, makanya rencana penggunaan energi nasional itu kan harus kemudian dilaksanakan dan secara konsisten dihitung dengan sangat hati-hati, ya kan? Energi mixnya mau seperti apa, ya kan? Kita mesti benar-benar firm loh, gitu. Ya, kita tidak bisa sembarangan karena apa? Sekali kita memutuskan untuk menggunakan energi A, B, C, D, ya kan? Maka itu ada sunk cost yang besar, ya, berupa investasi, ya enggak? Dan ini keputusan-keputusan ini kan menyangkut keputusan jangka panjang, ya kan? Nah, karena itu saya bilang kalau mengenai energi nasional, ya kan, konsumen itu tidak punya banyak pilihan sebetulnya, ya kan? Mau apa coba konsumen mau pindah-pindah kemana, kan nggak banyak pilihan sebetulnya. Nggak bisa dia ngegali sendiri keluar minyak. Nggak bisa, ya kan? Konsumen itu nggak banyak pilihan lah. Kalau Pertamina ngeluarinnya Pertamax ya Pertamax. Iya, berbeda dengan makanan, ya kan? Karena itu polisinya yang mesti
jauh lebih jelas, ya kan? Jangan sampai kita kemudian penyediaan infrastruktur energi selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan, dan ini akan sangat mengganggu perekonomian, ya, akan sangat mengganggu perekonomian karena simply mau perusahaan mau rumah tangga, ya kan, they don't have much choice ya untuk memilih energi. Gini aja lah gampangnya. Tadi kan didiskusikan masalah LPG dengan gas alam, ya kan? Ya kalau pipa gas alamnya nggak ada lewat rumah Anda, ya nggak bisa nyambung sendiri kita. Ya nggak bisa kan, gitu loh. Nah, yang paling fleksibel itu kan sebenarnya energi listrik. Ya. Kenapa kita nggak kemudian memperkuat energi listrik sehingga semua orang tuh untuk masak, untuk apapun ya pakai energi listrik aja, ya nggak? Kompornya kompor listrik, ya kan? Nah, tinggal kita mengembangkan teknologi supaya penggunaan energi listriknya lebih efisien. Kira-kira begitu. Kan sekarang jauh lebih berkembang sebetulnya energi listrik itu teknologinya ya. Bahkan dari segi convenience, ya, keamanan dan lain-lain itu kompor listrik dan kawan-kawan itu kan jauh lebih ini. Kalau standar dari pabriknya nggak dikutak-katik sih jauh lebih aman. Tinggal harganya sekarang. Iya, harganya masih mahal, tapi ya itu tadi lebih aman. Cuman kan orang sini suka bandel gitu, dikutak-katik sendiri ya itu boleh. Oke, jadi kira-kira tadi mix energinya kan seperti apa, Mas Cakomedi? Tadi kan Anda katakan ada sekian persen segala macam, dan itu sudah seberapa dipenuhi. Tadi kan Pak Iman mengatakan yang penting bagaimana melaksanakan polisinya. Iya, kalau di global Mas EBT per 2020 kemarin in total ya, ini saya bicara energi primer, kan ada dua tadi seperti Kang Iman sampaikan, ada energi primer, ada energi final ya. Kalau primer otomatis itu yang pembangkit ya. Betul, termasuk masuk ke pembangkit. Itu di dunia untuk 2020 EBT-nya porsinya sekitar 20% ya, Mas. Jadi 80% energi fosil. PLTA ya kebanyakan ya. Betul. Memang ada beberapa negara di kawasan Eropa yang sudah cukup besar ya, seperti Jerman, terus ada beberapa Norway itu sudah lumayan besar. Nah, di kita hari ini untuk EBT-nya, Mas, itu kisaran 13-14%. Nah, kita punya target Indonesia itu di 2025 baurannya EBT 23%. Itu yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 22 ya, Mas. Jadi targetnya yang akan dicapai. Nah, ini pula kalau yang 2025 kan tinggal besok. Iya, betul, Mas. Nah, itu pula yang menyebabkan kenapa yang didorong untuk saat ini adalah pengembangan PLTS. Atap surya ya. Betul, surya. Nah, yang terutama yang di atap, Mas. Di rumah-rumah begitu ya. Kemudian ada di atap pabrik itu yang karena musim hujan nggak kepake, Mas. Nah, ini demi untuk mencapai 23%, Mas. karena dalam 3-4 tahun ini harus 10% naiknya. Betul. Ini yang luar biasa. Jadi mungkin ya para pengambil kebijakan ini mirip-mirip saya dulu zaman kuliah. Jadi suka sebut malam mau ujian baru belajar gitu, Mas. Iya benar. Dan terjadi skripsinya belakangan. Mendekati target baru dikebut. Nah, kalau yang dipilih geothermal yang seperti saya ceritakan tadi nggak akan ngejar, Mas. Geothermal paling tidak butuh waktu 5-7 tahun baru bisa produksi begitu ya. PLTA juga panjang konstruksinya. Nah, PLTS ini yang paling cepat untuk bisa mengakomodasi. PLTA mikro nggak kekejar juga, harus banyak sekali. Harus banyak sekali titiknya, begitu, Mas. Ini yang kemudian yang paling logis di dalam konteks untuk bisa mencapai, meskipun kemudian nanti ada dua resiko, Mas. Yang pertama resiko finansial dari teman-teman PLN, yang kedua adalah ada resiko fiskal yang harus ditanggung oleh negara. Jadi di satu sisi mungkin nanti 23-nya tercapai, tetapi ada beberapa resiko yang juga menyertai itu. Saya kira kalau government dan PLN sudah tahu sejak awal, dan ini sudah saya mention sejak awal, nanti ada resiko ABC, saya kira silahkan dilaksanakan, begitu, Mas. Karena dengan masuknya PLTS ini, sekarang ini, Mas, di pembangkitan Jawa Bali, riset marginnya atau overproduksinya, itu udah 60%, Mas. Di pembangkitan Jawa Bali. Betul, pembangkitan Jawa Bali. Padahal normalnya itu 20-25% sebagai antisipasi untuk beban puncak. Jadi beban puncak itu gini, Mas. Kalau pada saat malam hari itu pemakaian listrik serentak. Nah, itu biasanya lebih dari rata-rata. Yaitu kemudian PLN memproduksi lebih 20% untuk mengcover itu. Nah, sekarang ini
karena masuknya pembangkit 10.000 megawatt tahap 1, tahap 2, sekarang yang programnya Pak Jokowi sudah mulai masuk juga nih Mas, sebagian besar yang 35.000 megawatt. Ini produksinya luar biasa besar, bersamaan dengan pandemi, konsumen utama di kita, di Indonesia, itu adalah sektor energi, Mas. Sektor industri, maksud saya. Nah, sektor industri sekarang sedang slow down, begitu. Nah, konsumsinya otomatis berkurang. Di sisi yang lain, produksinya nggak bisa dihindari, Mas, naik terus. Nah, ini sampai informasinya untuk Jawa Bali itu 60%. Nah, kalau Jawa Bali 60% PLTS dipaksakan masuk, tambah berapa lagi tuh? 60% ini harus dikurangi, Mas. Karena untuk keseimbangan sistem. Nah, terus disalurkan ke? Nggak bisa disalurkan, Mas. Berarti diinaktifkan? Itu akan terbuang. Jadi listrik itu kalau produksinya nggak terserap, terbuang. Tetapi yang aneh, maksudnya bukan yang aneh, tetapi yang perlu dipahami, Mas Hadi, bahwa dengan mengurangi produksi di pembangkitan fosil, itu tidak serta-merta menurunkan BPP, Mas. Jadi listrik itu antara memproduksikan 1.000, kalau kapasitasnya 2.000, dengan produksi 2.000, itu biayanya sama. Biayanya sama. Mungkin hanya berkurang biaya energi primernya, tadi seperti Mas Iman sebutkan. Mungkin BBM-nya pemakaiannya berkurang, batu bara berkurang. Tetapi fixed cost-nya tidak berkurang, dengan produksi yang lebih sedikit, pembaginya lebih sedikit, yang di atas pembilangnya, otomatis BPP-nya akan melonjak semakin besar, begitu Mas. Nah, ini ada simulasi, kalau PLTS ini masuk 3 giga saja, itu perlu tambahan subsidi paling tidak sekitar 10-15 triliun. 3 giga? 3 giga. Nah, sekarang yang mau dibikin berapa giga? Sekitar 6. Ini yang perlu dipahami bersama, bahwa kemudian Paris Agreement-nya, dan yang harus terbuang dari yang sudah existing itu berapa tadi? Kalau yang dari existing tadi kan otomatis kalau masuk PLTS ya equal itu, Mas. 6 giga itu dia buat. Itu 10.000, yang di sana harus dikurangi 10.000 supaya sistemnya balance, Mas. Oh, nah, sementara karena ada peningkatan konsumsi pertumbuhan, lalu ini kurangnya agak sedikit. Iya, ini sebetulnya kita kemarin agak over confident di dalam proyeksi pertumbuhan. Jadi asumsi pertumbuhan 7% itu ya. Kalau di RUPTL yang sebelumnya bukan hanya 7%, Mas, hampir 9%, 8, sekian. Oh, yang benar, Mas. Itu, Mas, yang menjadi basis kenapa kemudian turun 35.000 megawatt. Ya. Ini kan, Pak Iman itu bilang yang soal begini itu policy driven. Betul. Nah, sekarang kalau udah seperti itu, yang drive-nya ya gimana dong? Ya, jadi gini. Makanya masalah energi ini kan harus dikembangkan secara lebih well calculated ya. Sebetulnya semuanya ada di textbook, ya kan? Semuanya ada di textbook. Kita nggak perlu istilahnya gerasa gerusu ataupun bikin perencanaan yang out of the box, ya kan? Semuanya sudah ada di textbook, ya kan? Nah, ini peristiwa yang kemarin kita lakukan itu yang 35.000 megawatt, ya kan? Itu kan karena ingin mengejar ketertinggalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak kita laksanakan. Rencana umum pengembangan tenaga listrik itu tidak kunjung terselesaikan kan waktu itu. Makanya kita kejar target, tetapi kita lupa dalam perencanaan itu, ya kan, proyeksinya harus harus ajeg dulu proyeksinya gitu loh. Nah, ini walaupun tiba-tiba ada pandemi begini, sebetulnya kan pandemi ini sementara, ya kan. Tetapi yang menjadi concern utama itu karena kita over projection, ya kan, jadi terlalu optimis memproyeksikan waktu itu, ya kan, sehingga kemudian kita terburu-buru menyelesaikan proyek 35.000 megawatt itu, ya kan. Nah, konsekuensinya tentunya ya kita tidak bisa meng-cut back apa yang sudah kita lakukan. Ya. Itu konsekuensinya ya. Karena itu ke depan ada yang mesti ditunda.
Jadi yang 35.000 mestinya kan? 35.000-nya kan udah on the pipeline. Nggak bisa Anda kemudian memotongnya di tengah jalan. Semuanya itu. Iya, udah ongoing semua. Ya kan nggak bisa Anda memotongnya tengah jalan. Kalau potong tengah jalan, siapa yang menanggung biayanya? Ya. Enggak. Karena itu rencana-rencana barunya kemudian kita sesuaikan atau sebagian kita lupakan. Yang rencana baru loh. Ya kan? Ya, kalau ibaratnya begini, kalau dengan PLTS macam-macam itu kira-kira nambah masalah nggak? Kalau nambah masalah udah lupakan aja. Kan pragmatisnya begitu. Ya, artinya yang 23% di 2025 itu nggak perlu serius benar harusnya kita. Ya kita rasional aja lah, ya kan? Rasional aja, ya kan? Karena semuanya kan pada ujungnya akan menjadi beban negara. Oke. Kalau dalam energi listrik loh. Ya, energi sekarang saya ke Cak Komedi dulu. Kalau kita tidak bisa memenuhi target 23% energi terbarukan di 2025, ada konsekuensi apa? Saya kira kalau melihat contoh global relatif tidak ada konsekuensi. Kalau gitu. Iya, hari ini kan Inggris juga kembali ke batu bara. Nah, betul. Setelah harga China juga. Cina kembali, India juga kembali, kemudian Mas Australia juga demikian. Amerika Serikat sendiri Mas, hari ini kan bauran energi mereka yang Biden sudah menyatakan yang paling terdepan untuk mendorong EBT. Tapi kalau Mas Hardi lihat di 2020 bauran energi mereka EBT-nya baru kisaran 11,5%, jauh di bawah. Masih bagusan kita ya? Iya betul, masih bagusan kita begitu Mas. Nah ini yang saya kira kita perlu bijak di dalam memaknai itu. Ujung-ujungnya kalau dalam kondisi krisis pasti orang akan mencari energi yang paling murah. Seperti Inggris ya, Inggris itu 2 minggu sebelumnya Perdana Menteri mereka menyampaikan mereka akan meninggalkan batu bara. Bahkan pembangkit-pembangkit yang tua sudah diruntuhkan. Betul. Saya kira sudah menyebar kemana-mana videonya begitu. Tetapi ketika ketika masyarakatnya menyampaikan pabriknya nggak bisa bergerak, betul. Kami tidak sanggup untuk membayar tagihan listrik 4 kali lipat begitu karena harga gasnya luar biasa naik signifikan karena ada 2 hal Mas. Ada geopolitik dengan Rusia. Kemudian ada juga masalah memang sedang memasuki musim dingin yang memang secara umum harga energi akan naik signifikan begitu Mas. Jadi bagi Indonesia, kalaupun tidak terpenuhi sebetulnya tidak ada konsekuensi yang jadi kalau tidak terpenuhi sebenarnya tidak ada sanksi atau konsekuensi apapun. Iya. Dengan itu. Cuma problemnya itu tadi. Karena juga banyak negara-negara lain yang tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Ya, siapapun akan sulit kalau memang ceritanya begitu kan. Nah, tapi problemnya nanti dan di dalam ini Mas, di dalam ilmu ekonomi lingkungan itu ada yang namanya kurva Kuznets Mas Hardi. Ya. Kurva Kuznets itu kalau di dalam pemerataan itu mirip-mirip kurva Lorenz begitu ya, tetapi ini menghubungkan antara pendapatan per kapita dengan tingkat kerusakan lingkungan di suatu negara. Nah, umumnya itu akan berbanding lurus. Nanti akan ada titik tertentu atau ada peak-nya. Jadi pendapatan per kapita meningkat, tingkat kerusakan lingkungan juga. Betul. Nah, itu ada titik tertentu yang kemudian akan menjadi titik balik yang disebut sebagai periode peak emisi. Nah, rata-rata Mas Hardi berdasarkan riset kami dari Reformer untuk negara-negara di Eropa, mereka mengalami peak emisi itu ketika pendapatan per kapitanya sudah melampaui 45.000 US dollar per kapita. Waduh, kita baru 10%. Nah, kita sekarang ini kan baru 4.000, Mas. Baru 10% ya. Amerika Serikat, Mas, hari ini mereka sudah 63.000 US dollar per kapita. Tadi saya sampaikan EBT-nya baru 12%. Nah, kita baru 4.000, pingin 23%. Nah, ini saya kira yang perlu bijak di dalam memaknai segala sesuatunya. Bahwa di dalam aspek lingkungan seolah-olah kita menjadi jagoan mungkin ya, Mas. Wah, Indonesia yang paling bagus begitu. Tapi mengorbankan banyak hal ya untuk apa begitu. Saya bukan meng-underestimate masalah lingkungan, bukan, tetapi praktek di negara-negara lain, kalau kita lihat historisnya, Mas, negara Eropa, terutama Inggris, mereka udah pakai batu bara 300 tahun, Mas. Iya. Jadi kalau kita bicara emisi, pasti juga dari sini juga, bukit asam mundur, Mas. Jangan hanya dibebankan negara-negara berkembang yang sekarang ini baru mulai menggunakan batu bara. Dan ada data yang cukup menarik, Mas. Saya mengidentifikasi, Reformer mengidentifikasi bahwa didorongnya isu lingkungan di dalam konteks transisi energi
ini kami melihat tidak semata-mata motif lingkungan, tetapi ada motif perang dagang di sana. Kenapa demikian? Saya melihat negara Eropa dan Amerika itu kalah dagang di dalam 10 tahun terakhir dengan negara di area Pasifik dan negara-negara yang menggunakan fosil cukup besar. Terutama dua negara yaitu China dan India. Itu mereka Eropa dan Amerika di dalam 10 tahun terakhir trade defisit terus, Mas, dengan kedua negara ini yang notabene merupakan konsumen utama batubara dunia. Nah, jangan-jangan untuk transisi ke EBT-nya karena Eropa dan Amerika sudah relatif lebih ready dibandingkan China dan India, itu ada motif untuk ke sana begitu, Mas. Jadi kita sebagai penonton juga perlu bijak nih melihat kira-kira alur permainan dunianya atau globalnya yang mana ini yang perlu kita ikuti begitu, Mas. Ya. Kendati akhirnya Eropa pun ternyata nggak siap-siap banget juga gitu ya. Betul. Ya. Tapi Pak Iman, kalau sebentar, tadi Pak Komedi udah mengatakan tidak ada konsekuensi. Cuman di sisi lain konsumsi kita bisa ke 4 juta barrel per hari untuk BBM saja. Artinya kalaupun dibiarkan, kita memiliki ketergantungan impor yang luar biasa. Betul. Terhadap energi ini untuk bisa mencari solusinya gimana juga gitu, masa ya betul kita perlu gitu energi untuk pertumbuhan kita, tapi kalau ketergantungan impornya jadi sangat besar begini apa tidak riskan? Iya, saya melihatnya ini justru menjadi tadi, Mas, komplementer. Jadi harus dikembangkan semua potensi yang kita punya. Jadi tadi saya sampaikan kita punya geothermal kapasitasnya 30.000. Kalau itu kita kembangkan, Mas, itu akan mengurangi konsumsi gas dan minyak dalam jumlah yang cukup signifikan. Jadi kalau kemudian tapi kalau minyak BBM ini kan lebih banyak sekarang ini untuk kendaraan kan, tidak untuk ini lagi. Betul. Kendaraan kan nanti karena itu didorong kendaraan listrik sebagian ya, Mas. Sehingga nanti ketika itu semua jalan, saya kira akan ketemu titik equilibriumnya. Kira-kira di level berapa ekonomi kita bisa steady untuk katakanlah di dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga memang EBT ini bagus untuk dilaksanakan, tetapi jangan sampai meninggalkan segala sesuatu yang sudah existing begitu, Mas. Nah, sekarang ini kan ada suatu message yang disampaikan pemerintah di dalam kampanyenya, terutama teman-teman di Direktorat EBTKE seolah-olah selamat tinggal fosil begitu. Nah, ini yang saya khawatirkan, jangan buru-buru selamat tinggal fosil karena nanti resikonya cukup besar terutama di aspek fiskalnya, Mas, dan di neraca dagang. Baik. Pak Iman? Jadi begini ya, kalau energi itu kan tadi ya lebih banyak policy driven. Ya. Policy driven tentunya harus dengan konteks well plan dan semuanya bisa. Ya, well plan dikerjakan secara persisten. Semuanya bisa ada di textbook lah, ya kan? Yang prinsip pertama kan prinsip keekonomian. Ya. Pasti yang lebih murah itu yang harus dikembangkan. Ya. Kedua, kesesuaian antara resources yang kita miliki dengan pembangkitan energinya, ya kan, generating energinya seperti apa. Kita kan agak lemot sebetulnya dalam gas misalkan ya, dalam gas. Gas alam. Gas alam kita. Gas alam agak lemot loh, gitu kan, dalam menggunakan untuk dalam negeri. Padahal banyak. Iya, padahal banyak dan bisa mensubstitusi sebagian minyak ya, untuk minimal untuk pembangkit listrik. Atau untuk ini LPG rumah tangga ya kan. Kita agak lemot di bidang itu, ya kan. Nah, prinsip seperti ini kan harus dilakukan secara persisten, konsisten dan dalam jangka waktu yang relatif agak lama, 5-10 tahun gitu loh. Ya kan? Kita tidak bisa berlama-lama, tetapi kita juga nggak bisa terburu-buru. Ya karena berbagai konsekuensi terhadap biaya investasi. Ya, sangkosnya itu ya yang menjadi besar. Nah, ini dalam situasi sekarang ini kan harus dilakukan apa yang kita sebut dengan replan, ya kan, merencanakan ulang sebetulnya yang kita inginkan itu seperti apa ke depan. Gimana baiknya kalau gitu? Ya,
kan ahlinya banyak, ya kan, apalagi Jadi artinya didorong pemanfaatan gas alam dulu. Ya, bukan hanya gas alam loh. Kan kita sebetulnya gini, banyak sumber-sumber energi yang belum kita kembangkan dengan baik. Misalkan arus bawah laut, ya kan, arus sungai tanpa bendungan. Itu kan di Indonesia luar biasa ya. Ya cuma Sangkos tadi kan. Ya, tapi pengembangan teknologinya belum sampai, ya kan, di Indonesia nih, ya kan. Nah, kalau kita bisa secara konsisten melaksanakan riset di bidang-bidang itu, taruhlah 3-5 tahun mendatang, kan mestinya udah ketemu tuh teknologinya. Sehingga kemudian dalam statistik mengenai potensi energi, ya kan, itu akan merubah total petanya. Ya kan, saya khawatir justru karena kita tidak melakukan riset dengan baik, pemetaan mengenai resources, apalagi EBT, ya kan, terutama yang terkait dengan sumber daya alam, itu tidak terdata dengan baik, sehingga kita salah dalam menggunakan energi, ya kan. Coba aja Anda lihat di statistik Kementerian SDM, ya kan, itu untuk arus bawah laut itu potensinya berapa sih? Masa sih cuma segitu? Orang banyak selat kok di kita tuh, ya kan. Banyak selat di kita tuh, ya kan, banyak yang bisa kita manfaatkan karena arus bawah itu jauh lebih bisa kita prediksi dibandingkan angin. Oh, oke. Dan ininya atau panas matahari? Jauh dong. Kalau arus kan mau stabil, ke terus. Utara ke selatan dia tetap berguna loh. Yes, bolak-baliknya, ya enggak? Dan itu ada siklusnya. Jadi kita bisa prediksi. Ya kan, hariannya bahkan kita prediksi, dan itu besar sekali potensinya. Cuman kalau di statistik ESDM itu relatif kecil banget. Karena salah satunya kita belum melakukan riset dengan baik gitu. Jadi ya kembali ke ini aja, kembali ke textbook, ya kan. Kita lakukan riset benar-benar, ya kan. Mumpung sekarang juga ada BRIN, ada apa gitu kan. Untuk itu gitu. Oke. Kira-kira begitu. Nggak perlu terburu-buru lah ya, nggak perlu terburu-buru gitu. Mumpung kita lagi surplus listrik sekarang. Yes. Ya, kan? Ya, betul. Lakukanlah riset, ya kan, daripada banyak ini yang nganggur gitu kan. Lakukan riset aja. Nanti kita bisa mengejarnya kembali ketertinggalan di waktu depan ya gitu. Jadi kira-kira Cak Komedi, target 23 itu, kalaupun kita tidak perlu memenuhi itu gitu, karena banyak konsekuensinya, paling nanti akan sampai segimana kalau gitu? Iya, kalau yang di data statistiknya itu cukup signifikannya itu dari tahun 2023, 24, 25 itu targetnya cukup signifikan besar ya, Mas. Nah, sementara kan sebetulnya di tahun-tahun itu juga 23, 24, 25 dan itu semuanya kebanyakan dari surya. Betul, dan itu kan menjelang hajatan politik. Waduh, berarti udah mesen dong dari sekarang panel-panelnya itu. Ya, karena itu kan teman-teman kita banyak yang main impor panel surya. Dan yang mengkhawatirkan, Mas, ini kan kemudian dinaikkannya panel surya ini ternyata belum disertai dengan ketersediaan di dalam negeri. Jadi TKP-nya masih rendah, begitu ya, Mas. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir kalau kita lihat sangat jauh dari apa yang ditetapkan di regulasi yang telah diterbitkan oleh teman-teman di Kementerian Perindustrian. Jadi artinya risikonya risiko yang politis ya. Jadi impact-nya ada dua. Yang pertama dari aspek fiskal juga sudah pasti akan memberikan dampak, terus kemudian keuangan PLN juga akan terdampak. Di sisi lain, dengan didorongnya ini ternyata juga kemungkinan ya, kalau lihat konstelasinya, kemungkinan tidak akan memberikan impact yang begitu banyak terhadap perekonomian nasional, karena TKDN-nya cukup rendah, Mas. Jadi efek multiplier-nya tidak akan banyak tercipta di sana. Nah, ini yang saya kira... kan tiang-tiangnya segala kabelnya udah buatan dalam negeri kali. Bagaimana, Mas? Masa nggak ada yang buatan dalam negerinya?
Kalau informasinya dari teman-teman yang pasang sih minimal tiang dan bautnya dari dalam negeri, Mas. Iya, tiang, baut, cat gitu ya. Iya, itu dari dalam negeri. Tapi komponen lokalnya, terutama untuk inverternya itu yang ibaratnya otaknya di dalam PLTS itu semuanya masih impor 100%. Kebetulan kanan kiri saya banyak yang main di PLTS untuk sekarang, Mas, jadi bisnis baru. Jadi cukup tahu banyak informasinya. Nah, tapi karena ini kami netral ya, Mas, menyampaikan kepada pemerintah akan ada resiko ABCD, tetapi kalau memang itu akan diambil berdasarkan keputusan politik, silakan. Saya ingin konfirmasi kalau jadi sekarang ini ketika rame pemberitaan soal energi terbarukan di mana-mana, Anda melihat ini sebenarnya pembentukan narasi untuk justifikasi PLTS itu tadi? Ada sebagian besar yang menyebut ke arah sana, ya. Kalau kita lihat juga di dalam dokumen resmi pemerintah demikian, Mas. Kalau kita lihat Rencana Umum Pengusahaan Listrik atau RUPTL 2021-2030 yang beberapa waktu baru disahkan kemarin, kalau Mas Hardi, Kang Iman cermati, itu ada penurunan signifikan dari target pembangunan panas bumi yang kemudian digantikan surya. Kebetulan jumlahnya sama, Mas. Berkurangnya panas bumi itu sama dengan penambahan di surya. Ini saya coba nakal lihat datanya nih. Jadi kalau dulu ada mafia migas, sekarang ada mafia surya. Mudah-mudahan bukan surya yang punya TV. Bukan lain. Waduh, ini kalau dicerita zaman kecil dulu di Wiro Sableng tuh musuhnya Pangeran Matahari. Putra petir, Mas, Gundala. Dan ini ketika dibangun jadi energi berbasis surya itu akan membuang sebagian energi existing yang sudah ada dari PLTU sebelumnya. Betul. Nah, sementara kalau Mas Hadi lihat, PLTU itu per KWH-nya untuk yang beberapa waktu terakhir itu sekitar 500 sampai 600 rupiah per KWH, Mas. Nah, PLTS tergantung sistemnya. Kalau off-grid mahal, Mas. Itu bahkan mendekati kira-kira 8.000 10.000. Bisa bandingin ya. 8.000 10.000 dengan 600 perak. Ya, 600 perak. Tapi yang atap tadi, yang atap lebih murah, Mas. Itu disampaikan antara 1.400 sampai 1.600. Tapi juga lebih mahal juga dibandingkan batu bara begitu, Mas. Jadi nanti untuk keseimbangan sistem yang batu bara itu harus dikurangi produksinya, PLTU-nya dikurangi, diganti dengan yang ini, ganti PLTS dengan biaya yang lebih mahal. Betul. Jadi, makanya kenapa kok hitung-hitungan subsidinya nambah, karena untuk mengurangi tadi, Mas, setelah dikurangi ini kan naik BPP-nya. Yang 600 itu kemudian mungkin bisa naik menjadi 800 900. Otomatis membutuhkan subsidi nih. Itu dari satu aspek PLTU. Nah, sementara di PLTS atapnya sendiri itu juga membawa subsidi yang harus dua-duanya di-cover oleh pemerintah. Nah, bagi PLN tentu ada potensi kehilangan. Mereka akan kehilangan potensinya. Kan PLTS atap itu otomatis akan mengurangi konsumsi di PLN, Mas. Jadi kalau Mas Hardi pasang PLTS atap, kalau siang hari itu Mas Hardi bisa 100% tidak pakai dari PLN. Otomatis konsumsi listrik dari PLN kan berkurang. Nah, ini kalau masif, otomatis mereka akan kehilangan penjualan di dalam porsi tertentu, Mas. Nah, resiko-resiko ini yang saya kira kami waktu itu kira-kira bersepuluh, Mas, beberapa pengamat termasuk timnya Mas Iman, ya ada Mas Abra, Telatov, Indef. Kami kirim surat terbuka ke Presiden menyampaikan kami tidak menolak PLTS, tapi kami sampaikan PLTS ini kalau dikembangkan positifnya apa, kemudian resikonya apa, ini kami sampaikan. Ya mudah-mudahan pemerintah kemudian lebih bijak melihatnya begitu sih, Mas. Mas Komedi. Baik, Iman. Itu sebetulnya kalau Anda dukung PLTS, yo. Justru para owners pembangkit tenaga listrik PLTU batubara, ya kan, itu senang. Kenapa senang? Sekarang kan mereka dihargain murah BPP-nya, enggak? Nanti setelah ada PLTS kan,
senang sih sama sementara mereka dikurangi produksinya, tapi dengan kenaikan inilah ya, kenaikan yang didapatkan dari PLN. Besok-besok itu nggak akan bisa turun lagi, paham ya? Iya. Jadi sebagai justifikasi ya Kang Iman ya. Iya. Anda nih nggak bisa juga kita polos-polosan ya, gitu. Betul. Nggak bisa juga polos-polosan siapa bermain apa gitu kan. Betul. Ya dilematis buat orang-orang seperti kita nih, dilematis sebetulnya. Yeah. Karena playmakernya jauh lebih canggih dibandingkan kita semua lah ya. Yeah. Jadi artinya everybody bisa happy ya di situ. Ya? Everybody can be happy. Iya. Ya maksudnya yang nggak happy itu cuma PLN doang. Iya, PLN sebagai sebuah entitas gitu loh. Sama bukan kita, PLN. Sama kita nanti kalau EQ pejabatnya bukan. Dengan kita kalau Wandi kemudian tarifnya naik sih, Kang. Iya. Kalau rakyat atau konsumen ya dari dulu ya, tahunya kan nanti tarif gimana. Betul. Oke. Nah sejauh ini kira-kira gimana kalau gitu, Mas Komedi untuk bisa memberikan rekomendasi yang Anda sampaikan ke Presiden itu seperti apa supaya lebih objektifnya? Saya kira kalau dari kami, Mas, menyarankan supaya pemerintah helikopter view-nya lebih tinggi lagi, begitu ya, Mas, melihat di dalam banyak aspeknya. Jadi kalau kita melihat dari lantai 2 dibandingkan dari lantai 20 kan mungkin lantai 20 akan melihat jauh lebih. Dia kalau melihat dari dekat rabun dekat, melihat dari jauh rabun jauh juga gitu loh. jadi yang imbang mungkin Mas jaraknya, Mas. Oh iya, gimana? Ya. Kalau kami menyarankan supaya pemerintah melihat lebih utuh. Jadi EBT tentu juga harus diperhatikan supaya ini berkembang ya, Mas. Tapi di aspek lain juga pemerintah perlu melihat PLN, kemudian juga perlu melihat sisi fiskal atau APBN dan moneter neraca dagangnya nanti kira-kira seperti apa. Termasuk juga jangan lupa ada resiko fiskal dan daya beli masyarakat juga yang harus diperhatikan. Nanti kalau aspek-aspek itu sudah dilihat semuanya, terus kemudian pilihan sudah ditentukan, saya kira pemerintah akan memilih yang paling optimal ya, Mas. Jadi saya kira Pak Presiden perlu mendapatkan informasi yang banyak nih. Jadi di mejanya jangan satu saja begitu, Mas. Kajian Anda itu kira-kira kalau yang optimal untuk tenaga surya itu sebaiknya segimana gitu. Terus ya, betul. Kalau kami sih bertahap ya, Mas. Mungkin masuk 1 giga dulu itu tidak begitu membebani PLN. 1 giga sampai tahun 25. Ya, betul. Secara bertahap begitu ya, Mas Adi. Jadi itu tidak begitu banyak bebannya. Kalaupun ada fiskal, kalau 3 giga, 4 giga tadi katakanlah 10 triliun, mungkin kan beban fiskalnya sepertiganya ya, Mas ya. Jadi kalau sepertiganya mungkin masih bisa lah di cover APBN begitu ya, Mas. Jadi ini kan kemudian optimalnya karena memperhatikan banyak aspek ya, Mas. Karena kalau di dalam satu sistem, satunya bergerak kan pasti yang lain bergerak begitu. Dan saya kira di pemerintahan banyak ahli-ahlinya, Mas, yang canggih CGE-nya juga banyak ya, Computable General Equilibrium modelnya kan juga banyak. Jadi Pak Iman jago tuh. Ya, Kang Iman jagonya gitu. Saya waktu itu belajar sama almarhumah Bu Rina. Ya. Betul. Itu kan kalau satu simulasinya diubah kan gerakan ke yang lainnya bisa kelihatan, Mas, sektor-sektor mana yang perlu diperhatikan, termasuk dari sektor government-nya seperti apa, transaksi modalnya seperti apa, kemudian interaksi antar sektornya seperti apa, itu kan kelihatan. Dan kita punya peta yang cukup jelas, nanti pemerintah tinggal mana yang paling optimal. Jadi saya kira ahlinya sudah tidak kurang sih, Mas, tinggal kemauannya untuk kemudian ayo kita cari solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi begitu. Oke. Tapi Pak Iman, ini ada peluang nggak sih dikoreksi? Karena ya itu tadi, termasuk ide saya membahas ini karena melihat begitu marak di mana-mana dalam beberapa pekan terakhir ini, beberapa hari terakhir terutama, membahas lagi soal energi terbarukan ini. Ya, jadi gini, ada prasyarat ya. Tentunya energi baru terbarukan juga berbagai macam jenis ya. Tapi kita potong aja ya sekarang karena terlalu luas ya mengenai energi surya, ya kan. Nah kalau energi surya itu kan satu kita punya reliability yang relatively dangkal. Iya. Ya, nah karena itu kalau ingin mengembangkan itu ada prasyaratnya. Kita harus kuat dalam peaker.
Ya enggak? Peaker. Kan kalau base load itu dari energi batu bara, kemudian air itu bisa pakai base load ya kan. Ketika permintaannya naik harus ada peaker. Ya enggak? Nah, itu untuk menyeimbangkan antara supply and demand, ya enggak? Nah, ditambah sekarang energi yang tidak reliable seperti energi surya, ya kan? Ya. Itu naik turunnya ini loh bisa kita tidak bisa kita perkirakan dengan baik. Kira-kira poin saya begitu. Karena itu harus kita siapkan peakernya yang cukup. Artinya apa? Energi surya dikembangkan berarti kita harus nambah peaker. Yes. Ya enggak? Itu harus seimbang begitu. Nggak bisa pembangkit backup, Mas Fer. Iya. Iya. Jadi kan ongkos lagi gitu. Iya, itu yang menyebabkan mahal itu karena kemudian kalau terjadi tadi seperti yang Kang Iman sampaikan, itu terprediksi, Mas. Hilangnya itu kadang-kadang bisa hilang 10, tapi juga di waktu yang sama bisa hilang 100, bisa 200 begitu, Mas. Dan ini yang juga karena sifat cuaca kita. Betul. Katakanlah tiba-tiba mendung begitu ya, Mas. Dan terus angin kemudian anginnya hilang begitu kan, ini yang perlu diantisipasi. Apalagi PLTA juga kalau kemudian debitnya berkurang dengan kerusakan hutan dan lain-lain, itu kemudian juga bisa pengaruh ke tingkat produksi. Nah, jadi kenapa kok EBT ini mahal? Seperti yang disampaikan Kang Iman tadi, sebetulnya yang mahal bukan hanya proses produksi di EBT-nya, tetapi ada konsekuensi lain bahwa ketika EBT ini dikembangkan harus ada pembangkit cadangan yang itu juga non EBT, Mas. Jadi kalau dia mati otomatis harus di backup begitu. Misalkan surya, Mas, surya itu produksinya per day itu maksimal hanya 4 sampai 6 jam. Iyalah, sepanjang ada matahari. Betul. Nah, sementara kita kan punya 24 jam, Mas. Nah, sisanya kan pasti yang 18 jam harus di-cover oleh pembangkit yang lain begitu. Itu sih, Mas, ininya. Problem di lapangannya. Sejauh ini sih surya masih terus jalan. Financingnya jalan ya, Cak Komedi ya? Karena ini didorong oleh kesepakatan global, kemudian lembaga keuangan global juga mengarah ke sana, ini kemudian yang seolah-olah memang mengarah ke arah situ ya, Mas. Sehingga yang fosilnya agak ditinggalkan. Nah, ini yang krisis energi ini juga ada kontribusi dari situ, Mas. Jadi di dalam paling tidak 3-4 tahun terakhir kan ini sudah mulai menguat ya, termasuk lingkungan finansialnya sudah dibentuk sedemikian rupa, sehingga teman-teman di fosil ini juga wait and see ya, Mas. Jadi mereka tidak masuk juga banyak. Nah, ini yang menyebabkan ketika sekarang permintaannya signifikan, mereka nggak bisa mengcover juga begitu, karena investasinya sudah mulai diturunkan, Mas. Karena mereka juga worry dengan kampanye anti fosil yang sedemikian masif ini begitu ya. Iya. Jadi misalkan kita bicara OPEC Plus sekarang ini ada kenaikan 8.800 per hari, mereka hanya bisa masuk 400 tambahannya, Mas. Makanya harga tetap di atas. Iya, ini kan karena investasi mereka udah mereka turunkan secara perlahan begitu, Mas Hadi. Ya. Sudah berjalan jadinya Cak Komedi, financingnya udah jalan, program-programnya sudah jalan, sekarang kampanyenya udah marak di mana-mana, ya resikonya cukup besar juga. Mudah-mudahan lah ada waktu untuk bisa berpikir lebih jernih. Jadi relevansi energi terbarukan itu jawabannya adalah perlu kajian yang lebih dalam lagi, gitu ya, Cak Komedi? Betul, saya kira kita perlu lebih bijak kata kuncinya, Kang Hadi, Kang Iman. Jadi di dalam melihat segala sesuatunya bahwa global arahnya ke sana one point begitu, tetapi untuk second point-nya apakah itu kemudian cukup relevan dan bisa kita ikuti, itu adalah hal lain. Jadi kita perlu lebih bijak melihat segala sesuatunya. Pak Iman gimana Mas Pak Iman? Kata akhirnya. Begini ya, ekonomi itu nggak akan bisa berkembang tanpa energi policy yang baik, kan? Ya, kan? Artinya ya kita harus memang menjamin bahwa ketersediaan energi itu dengan dengan baik, jumlah yang cukup, dengan murah, ya kan? Nggak mungkin kita dibebani biaya energi yang mahal karena itu akan sangat mengganggu perekonomian,
Ya, gitu. Ya, konteksnya kalaupun kita merancang sistem energi nasional atau apapun, ya kan, kita harus berorientasi pada bukan hanya lingkungan dan lain-lain, tetapi terutamanya adalah aspek ekonomi, karena itulah yang menentukan pilihan kita menjadi kompetitif atau tidak. Kira-kira begitu. Kalau salah policy energinya, resikonya ke perekonomian, bisa semakin tidak efisien, tidak kompetitif. Tidak efisien. Ya lah, sebenarnya udah clear ya, terang benderang dari yang dikemukakan oleh Pak Iman, Cak Komedi. Tinggal nanti bagaimana para pengambil kebijakan kita berpikir jernih dan arif untuk bisa menentukan kebijakan energi. Oh ya, sebelum terlanjur salah interpretasi ya. Kita juga pernah mengalami salah mengambil kebijakan, yaitu terlalu mengandalkan energi fosil. Ya enggak? Ingat loh waktu zaman Pak Dahlan Iskan itu kan kita membangkitkan listrik lebih banyak oleh diesel. Ya, gitu. Waktu itu kebetulan harganya lagi mahal lagi kan, wah udah hancur-hancuran tuh. Kita. Hanya karena mesinnya waktu itu murah. Iya, kira-kira begitu. Jadi think and think again, gitu. Ya, jangan jadi thinkpad lah. First thing again. Pikir terus. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebijakan energi yang benar-benar bisa menjamin perekonomian kita tumbuh secara efisien dan kompetitif. Karena bagaimanapun kalau soal energi, semuanya tergantung kepada yang punya kuasa. Baik, terima kasih. Cak Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Terima kasih Pak Iman Sugema, terima kasih Famer semua. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.